hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, setiap orang, setiap kita pasti ingin menjadi orang yang sukses. Hanya kebanyakan orang hanya ingin meraih sukses yang parsial. Hanya sebagian, itu pun sebagian kecil sementara. Itu sukses di dunia. Gambaran orang yang sukses di dunia itu kaya raya, banyak pendukung, punya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sukses. Padahal itu hanya teralami sampai mati. Setelah mati, perjalanan hidup justru lebih melelahkan. Di alam kubur ribuan tahun, mungkin jutaan tahun sampai hari kiamat. Setelah kiamat terus berlanjut. Di sananya yang tidak difikirkan. Padahal kehidupan kita di dunia hanya sementara. Yang abadi itu di akhirat. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sukses itu adalah apabila orang tersebut lepas, bebas, selamat dari azab neraka, masuk ke dalam surga, itu sukses. Kata siapa? Kata Allah. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang sudah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia ini telah sukses, telah berhasil, telah bahagia. Itu sukses yang hakiki. Walaupun mungkin di dunianya tidak bergelimang harta, tidak memiliki pangkat jabatan dan kekuasaan, tapi bekal yang dia kumpulkan untuk kebahagiaan akhirat, beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu yuk, sudah harus sejak sekarang kita memplanning, merencanakan agar kita sukses itu sampai di akhirat. Apa kiatnya? Jadilah orang yang dijamin memperoleh surga, dilepaskan dari api neraka. Jadilah orang saleh. Allah menyatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat
anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalau sudah masuk surga berarti selamat dari api neraka, itulah sukses yang sebenarnya. Kalau enggak begitu rugi, celaka. Allah menyatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, manusia itu pasti rugi, pasti binasa, pasti celaka kecuali orang beriman dan beramal soleh. Lalu saling mewasiatkan tentang kebenaran, saling mewasiatkan tentang kesabaran. Iman dan amal soleh ini bekal untuk sukses sampai di akhirat dan tidak sengsara di dunia. Oleh karena itulah maka jadilah orang yang sukses, yaitu orang yang di akhirat selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, dan hanya satu kunci untuk itu. Jadilah orang yang soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika mendefinisikan orang yang soleh adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang soleh itu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban atas dirinya, baik kewajiban itu yang menyangkut hak Allah ataupun hak sesama manusia. Hak Allah ini terangkum dalam iman. Hak Allah ini untuk diibadati, dicintai, ditakuti, kita bertawakal kepada, ikhlas dalam beramal kepadanya, berharap kepada. Itu hak Allah dan hak sesama manusia. Hubungan vertikal hablum minallahnya bagus, hubungan horizontalnya hablum minannasnya juga bagus. Itu orang yang soleh. Maka akan banyak keuntungan orang-orang yang soleh selain di akhirat. Di dunianya juga untung. Salah satunya, orang soleh itu didoakan oleh semua kaum muslimin dalam salat-salat mereka agar mereka itu berikan keselamatan dunia akhirat. Di dalam tasyahud awal ataupun akhir, tasyahud yang pertama ataupun yang kedua, kita selalu membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Semoga keselamatan terlimpah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Berkata Nabi SAW ketika mengomentari tentang apa? Ketika menjelaskan tentang doa ini, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kata Nabi SAW, fa innakum idza qultumuha asabta kulla amdin lillahi shalihin fis samai wal ard. Kalau kamu mengatakan doa ini dalam sholatmu, doamu ini akan mengenai semua hamba Allah yang soleh, baik di langit ataupun di bumi. Yang di langit adalah para malaikat, yang di bumi kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, baik di kalangan para nabi, para rasul, para ulama, para solihin, orang-orang mukmin. Makanya berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, fayanbaghi lil musalli ay yastahdhira fi hadzal mahal al malaikah wal anbiya was salihin minal mu'minin. Hendaklah orang yang salat ketika mengatakan wa ala ibadillahi shalihin, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, hendaklah dia meniatkan, menghadirkan satu kesadaran dalam dirinya bahwa doanya itu ditujukan untuk para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh dari kalangan mukminin. Maka berkata Mas Imam At-Tirmidzi, idza aradta an yahdha hadha as-salam alladhi yusallimu al-khalqu fi as-salah falyakun 'abdan salihan fa illa
faqad hurima hadzal fadlul azim. Kata beliau, apabila engkau ingin memperoleh doa keselamatan yang diucapkan oleh semua kaum mukminin dalam salat-salat mereka, hendaklah menjadi seorang hamba yang soleh. Maka setiap orang yang soleh terkena doa ini, doa dari kalangan kaum mukminin dalam salatnya. Ya Allah, limpahkan keselamatan kepada kami dan kepada orang-orang yang soleh di kalangan hamba-hamba-Mu. Karena padahal setiap detik pasti ada ratusan juta atau miliaran orang yang mendoakan seperti ini di seluruh penjuru dunia. Walaupun kita ini sudah mati, terkena tetap doa ini. Kalau tidak menjadi orang yang soleh, maka dia terhalang memperoleh keutamaan yang agung ini. Dari sinilah maka kita bisa melihat betapa banyaknya keuntungan yang diperoleh, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada orang yang soleh. Dialah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan juga hak sesama manusia, tidak merampasnya, tidak menyakitinya, tidak menyinggungnya, tidak membuat Allah kecewa ataupun murka, tidak membuat manusia lain kecewa ataupun murka. Maka itulah orang-orang yang soleh yang memperoleh banyak jaminan dari Allah dalam banyak Al-Quran dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya yang sahih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara keutamaan orang soleh adalah doanya itu makbul. Doanya itu diterima. Doanya itu dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan ketika orang itu kecil, ketika orang soleh itu masih menjadi anak-anak, doanya terutama kepada orang tua. Dan tidak hanya terbatas kepada orang tua, kepada semua orang. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun orang yang didoakannya itu sudah mati. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satu di antara 3 ini adalah wa waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ini tidak berlaku hasr. Hasr itu membatasi hanya anak saja. Kalau orang tua yang soleh enggak. Semua yang menjadi penyebab adalah kesolehannya, bukan status anaknya. Anak tapi durhaka, enggak akan dikabul doanya. Bukan anak-anak, orang tua tapi soleh, dikabul doanya. Kesolehannya yang menjadi penyebab, bukan statusnya sebagai anak-anak. Makanya banyak di dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, orang-orang yang sudah dewasa bahkan sudah tua mendoakan, termasuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Al-Quran menerangkan Nabi SAW melakukannya. Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah, orang-orang yang datang setelah mereka
Setelah generasi sahabat meninggal semuanya atau sebagian besar, datang generasi berikutnya, itu generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu berdoa kepada Allah, mendoakan para sahabat yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yang sudah meninggal, tidak ada. Oleh Allah diabadikan, menunjukkan dikabulkannya doa tersebut. Termasuk Nabi SAW di khutbah-khutbah Jumat, doa yang pertama kali beliau panjatkanlah minta ampunan untuk seluruh kaum mukminin, termasuk yang sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya'i hum wal amwat, baik mereka itu yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dijelaskannya ini oleh Quran, diterangkannya ini dalam hadis, dilakukan, dicontohkan langsung oleh Nabi SAW tentang doa kepada orang yang hidup ataupun yang sudah mati, menunjukkan doa itu mustajab. Doa itu makbul. Doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyebab didengarnya doa itu adalah karena kesolehan orang yang berdoa tersebut. Dan banyak lagi kalau kita kumpulkan, kita korek keterangan dari Quran, dari hadis yang diterangkan oleh para ulama, betapa banyaknya limpahan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Dan tentu saja anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang soleh adalah sukses sampai di akhirat, selamat dari api neraka, lalu masuk ke dalam surga. Dan itulah kesuksesan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia ini telah sukses. Adapun orang yang sukses hanya di dunia, dia punya kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, harta yang melimpah yang tak terhitung, tapi hak Allah tidak ditunaikan, hak sesama manusia dirampas, dilanggar dan tidak ditunaikan. Kepada sesama manusia dia berbuat zalim, menebar kebencian, kedengkian dan ketidaksukaan. Hak Allah ditunaikan, salat diabaikan, saum rukun Islam yang 5 sudah nggak ada di dalam benaknya. Walaupun hartanya melimpah, walaupun kekuasaan, jabatan, pangkatnya sangat tinggi, setelah dia mati, dia tinggalkan semuanya itu. Dia wariskan kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, uangnya kepada orang yang masih hidup. Yang tinggal tersisa untuk dia dari semuanya itu adalah pertanggungjawaban. Itu akan ditanya di akhirat. Bagaimana dia memperoleh baik kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, atau uangnya? Apakah dengan cara menzalimi orang lain? Atau dengan cara yang benar? Dan setelah diperoleh, bagaimana dia menggunakan itu? Apakah dengan cara yang benar atau hanya untuk memberikan keuntungan kepada diri, keluarga, dan kelompoknya saja? Nah, ini yang kemudian memberatkan. Sukses sementara di dunia berupa pangkat, jabatan, kekuasaan dan kekayaan, tapi celaka dan binasa di akhirat, melebihi kebinasaan yang dialami oleh orang umum. Oleh karena itulah maka yuk kita cita-citakan kebahagiaan kita hanya untuk kita tunda di akhirat dan tidak harus menderita di dunia. Di dunia kita tetap happy, senang, bahagia selama menunaikan hak Allah dan hak sama manusia. Kebahagiaan itu akan berlipat sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدم والسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة